Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وجميع أصحابه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita tetap semangat beribadah ya, alhamdulillah. Ibu-ibunya sehat, Bu? Masih semangat ya? Semangat ya. Salat subuh ya, langsung ngaji ya, insyaallah ya, olahraga nanti ya. Jadi pahala yang setara umroh dan haji itu adalah ketika kita selesai salat subuh terus lanjut dengan berzikir sampai masuk ke dalam waktu syuruk ya. Termasuk zikrullah yang utama adalah thalabul ilmi ya, menuntut ilmu ya. Insyaallah semoga senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa kita istiqomah ya, istiqomah dalam taat ya, istiqomah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pagi hari ini ya kita akan melanjutkan membaca surah Ali Imran ya, mulai dari ayat ke-14 sampai seterusnya ya. Kita baca ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا
wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah. Wallahu basirun bil ibad. Wallahu basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina, apa zuyyina? Dihiasi, dijadikan indah. Zinah, zinah itu artinya perhiasan, ya. Zinah berarti perhiasan. Zuyyina, ya, dihiaskan atau dihiasi, dijadikan, ya, dijadikan perhiasan, bukan, ya, dijadikan indah pandangan seperti melihat perhiasan, kan gitu ya. Zuyyina, ya, siapa yang menghiaskan atau menghiasi itu tidak disebut. Nah, sehingga itu namanya, ya, kata kalau dalam bahasa Arab fi'il majhul, ya. Ada fi'il ma'lum, majhul. Majhul itu tidak diketahui, maklum diketahui pelakunya. Nah gitu ya. Jadi kalau kita kata kerja pasif, ya, dihiasi, dihiaskan, boleh. Linnasi, kepada manusia. Apa itu? Yaitu hubbus syahawati, kecintaan terhadap syahwat-syahwat. Syahwat itu apa sih? Kesenangan. Ishtiyaqun nafsi ila syai', ya, kecenderungan atau kecondongan pada diri seseorang terhadap sesuatu yang sifatnya material, ya. Syahwat jamaknya syahwat, ya, kesenangan, ya, kecintaan kepada beraneka ragam kesenangan. Nah, itu syahwat, kecenderungan kita, kecondongan kita yang ada di dalam diri kita ini kepada sesuatu yang umumnya bersifat material, ya, syahwat. Kepada apa? Minan nisa'i, daripada wanita, ya. Kalau yang cinta wanita siapa? Laki, ya. Iya, pesan ya. Ya. Kalau perempuan suka sama laki-laki,
Ya suka, masa nggak suka? Cuma nggak disebut ya, tidak disebut. Nah, kalau sekarang baru disebut laki-lakinya. Wal banin, dan anak-anak laki-laki. Apa anak perempuan tidak termasuk? Nah, termasuk ya. Sekarang anak perempuannya tidak disebut. Kalau tadi laki-lakinya tidak disebut, ya kan? Laki-laki suka perempuan. Perempuan suka nggak? Ya masa nggak suka? Ya, nggak suka nggak jadi anaknya, nggak punya anak kalau nggak suka ya. Kemudian anak perempuan, anak laki-laki. Apa anak perempuan tidak masuk? Nah, masuk kan gitu ya. Kalau yang pertama perempuannya tidak disebut, gitu ya. Nah, laki-lakinya maksudnya, gitu ya. Nah, yang kedua anak perempuannya tidak disebut. Wal qanatiril muqantarah, qanatir itu jamak dari qintar, harta ya. Ini apa namanya, qintar itu apa, ukuran satuan. Dalam bahasa Arab itu macam-macam, ada satu so', ada satu uqiyah, ada satu qintar, timbangan ya. Ya, satu kintal itu berapa? 100 kilo. Nah, kan gitu ya, itu ukuran timbangan. Ya, ada yang mengatakan satu kintal itu 1000 dinar. Kalau jamak qanatir. Satu dinar berapa gram? 425. Ya, 4,25 gram. Kali 1000. Berapa dinar? Berapa gram maksudnya? Ya, satu kintor 1000 dinar. Satu dinar 4,25 gram ya. Ya berarti 4,25 kali 1000. Oh ya, pokoknya banyak lah. Makanya ini dibahasakan qanatir, itu baru satu kintor. Berarti qanatir ini bisa berarti 1000 dinar, 2000 dinar, bisa seterusnya, karena dibahasakan qanatir ya. Minimal itu 3000, karena kalau dalam jamak itu, kalau dalam bahasa Arab harus lebih dari 2 ya. Ya maksudnya banyak ya. Qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak, berlipat-lipat, bahasanya kan gitu ya. Nah, disebutkan jenisnya, umumnya itu apa? Minadz zahabi, yaitu berupa zahab, emas. Wal fiddati, dan perak. Fiddah itu perak. Zahab apa? Emas. Ya. Kenapa disebut zahab? Zahab itu pergi, hilang. Apa yang tersisa itulah yang diambil ya. Itu maksudnya zahab. Cara membuat emas itu bagaimana? Dilebur, ya kan? Dibakar tuh. Nah, yang buruk-buruknya, yang jeleknya itu hilang. Nah, maka dibahasakan dengan zahab, emas. Wal khailil musawwamah, khail itu kuda. Al musawwamah yang terpilih, kuda pilihan. Ya, kuda pilihan ini apa? Kuda jingkrak, tahu kuda jingkrak? Ferrari. Kuda lari, kalau kuda lari Mustang. Kalau mobil, ya, tahu? Nah, kuda jingkrak. Nah, itu kan logo ya. Kalau kuda jingkrak Ferrari. Ada yang punya Ferrari? Ada. Ya, Pak Bos punya ya. Oh, sapi. Banteng. Kalau banteng apa? Lamborghini. Ya. Kuda pilihan. Nah, ya. Wal an'ami, dan binatang ternak. Wal hars, dan ladang, sawah, ladang, ya, pokoknya kebun lah, ya.
Zalika itu semua adalah, ya berarti ada 6 ya kalau disebutkan, adalah mata'ul hayatid dunya, mata kesenangan kehidupan dunia, ya. Wallahu, dan Allah, indahu, di sisinya, yang ada di sisi Allah itu adalah husnul ma'abi, tempat yang terbaik. Husnu itu baik, hasuna, ya, maaf, tempat kembali, ya. Jadi yang ada di sisi Allah itu tempat kembali yang the best, gitu ya, yang terbaik, ya. Makanya disebutkan dari kesemua itu, kata Allah, ya, qul, katakanlah, apakah unabbiukum, ya, atau di sini a-nya maukah, gitu ya, maukah unabbiukum, aku beritahukan kepada kalian semua. Katakan wahai Nabi Muhammad, gitu ya, maukah aku beritahukan kepada kalian, bi khairin, dengan yang lebih baik, min dzalikum, dari demikian itu, dari kesemua itu, dari nisa, banin, qanatiril muqantara min adz-dzahabi wal fiddah, khairil musawwamah, al-anwana wal harf. Dari kesemua itu, dari 6 hal tadi, ya, 6 hal dihitung. Ada berapa yang di atas? Udah dihitung. Udah dikasih tahu, nggak usah dihitung lah ya. Pesannya sudah ngitung mas suwen. Pokoknya ada 6 lah ya. Ya. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang mereka bertakwa. Orang yang bertakwa nih takut sama yang tua. Takut karoning tua. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, ya. Apa itu? Ya, jannatun, surga-surga, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya itu surga-surga, al-anharu, sungai, ya. Jannatun jamak dari jannah. Jannah itu apa sih artinya? Bustan. Apa bustan? Apa bustan, Bu? Bustanul aulad. Apa bustan? Garden, kebun, ya. Jadi ada sahah, ada halaman, ada jannah, bustan. Bustanul aulad, taman anak-anak TK. Jannah itu bustan, garden, ya. Ada backyard, kalau dalam bahasa Inggris itu bahasa Arabnya tetap taman juga, cuma lebih kepada halaman, ya, halaman yang luas. Tapi namanya halaman ada batasnya, ya, karena halaman itu umumnya itu kecil. Tapi kalau sudah kalimatnya bustan, kayak gitu ya, merujuk kepada ada kebun di depan rumah, ya. Namanya kebun itu pasti umumnya di belakang, ya, karena menunjuk kepada tempat yang lebih luas, ya. Kita katakan halaman itu namanya halaman itu depan rumah, pekarangan, ya. Di depan, ya. Surga-surga yang mengalir bawahnya itu sungai-sungai, kebun-kebun, ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu punya kebun luas, bawahnya itu ada sungainya, ya. Balong, ya. Aduh, ya. Puncak-puncak lah, ya. Khalidina fiha,
Mereka itu adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Ya, dapat surga. Dapat apa lagi? Wa azwajun mutahharah, dan pasangan-pasangan yang suci atau yang disucikan. Yang terakhir, waridwanu minallah, dan dapatkan keridhaan dari Allah. Ya, nah, dapatnya cuma 3. Yang lebih baik. Yang di atas berapa? Nah, yang ini 3. Ya, berkurang ya. Wallahu, dan basirun, maha melihat, bil ibadi, terhadap hamba-hambanya. Kalau dalam Al-Quran itu ada ibad, ada abid. Itu merujuk kepada sama hamba. Ibad itu hamba-hambanya yang kembali kepada Allah, hamba-hambanya yang bertaubat. Ya, jadi ibad itu hamba-hamba Allah yang bersalah, yang berdosa, kemudian kembali dan bertaubat kepada Allah. Kalau abid, hamba-hambanya yang zalim, yang durhaka, tapi tidak bertaubat. Ya, makanya Allah katakan, wa ma ana bidzallamin lil abid. Ya, dan aku ini sekali-kali tidak berbuat aniaya kepada hamba-hamba. Maksudnya hamba-hamba yang berdosa, durhaka, tapi tidak bertaubat. Ya, jadi ketika Allah menyiksa hamba itu, ya, maka Allah peringatkan, aku ini sekali-kali tidak berbuat aniaya. Jadi ada hamba yang disiksa oleh Allah, ya, itu, ya, siksaan Allah itu sekali-kali, ya, itu bukanlah perbuatan aniaya kepada hambanya. Pada dasarnya ketika kita berbuat dosa, maka dosa ini akan berbalik menjadi siksanya, gitu ya. Ya kan? Mungkin tidak Allah menyiksa hamba kalau hamba itu tidak berdosa. Mungkin berdosa tapi bertaubat, kan gitu ya. Nah, itu abid, ya. Kalau ibad, hamba-hamba Allah yang berdosa, ya, tetapi bertaubat, ya. Baik ya, itu terjemah, ya. Nah, sekarang kita bahas dari segi kalimat per kalimat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina, tadi sudah diterangkan ya. Zinah, zinah itu apa? Perhiasan, ya. Nah, di sini perhatikan kalimatnya zuyyina ini kata kerja majhul, ya, kata kerja pasif. Dalam bahasa Arab, dalam istilah fiil majhul, ya, maka, ya, kata benda yang disebutkan, ya, itu bukan sebagai subjek atau sebagai objek. Ya, contohnya gini, kalau dalam bahasa kita nih, ya, saya memukul Budi, ya, saya memukul Budi. Saya sebagai subjek, memukul, oh, memukul objek, mana memukul objek, Bu? Aduh. Nah, mau memukul objek. Saya ulangi, saya memukul Budi. Saya sebagai memukul Budi objek. Sekarang saya ganti, ya, SPO. Pinter SPO, ya. Sekarang kalimatnya saya rubah. Budi dipukul, ya. Budi dipukul. Siapa yang mukul Budi? Hah? Budi sebagai apa? Yang mukul ini siapa? Mana ada saya? Orang kalimatnya Budi dipukul kok. Kok saya? Kapan saya mukul Budinya, Bu? Ya, saya memukul Budi, nah itu saya, boleh. Tapi kalau kalimatnya Budi dipukul, yang mukulnya siapa?
Belum tentu. Ya. Ya. Jadi memang tidak disebutkan subjeknya. Nah, dalam bahasa Arab seperti itu Bapak Ibu. Tidak boleh menyebutkan subjek atau pelaku. Bisa jadi memang sudah diketahui subjeknya atau memang sengaja disembunyikan. Itu kalau dalam bahasa Arab, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia pasti beda, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, budi itu budi dipukul, ya, maka budi bisa dijadikan objek. Kalau dalam bahasa Arab tidak. Budi itu disebut dengan wakil dari subjek, disebut dengan naibul fa'il. Ya. Nah, itu nantilah, ya. Nah, sekarang ya, kecintaan yang diberikan kepada manusia yaitu apa tadi? Kecintaan terhadap syahwat. Ya. Kesenangan-kesenangan ini, nah, itu adalah sesuatu yang dianugerahkan atau sesuatu ini dijadikan indah, ya, itu yang diberikan kepada manusia. Nah, pertanyaannya, yang memberikan perhiasan ini, kesenangan ini, kecintaan ini siapa? Belum tentu. Ya, kan dijadikan indah, ya. Kesenangan, kecintaan terhadap aneka ragam kesenangan kepada manusia. Nah, yang menjadikan ini indah ini siapa? Ya, bisa jadi memang Allah atau dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Coba, ya, perhatikan ya. Ada kalanya, ya. Syahwat ini kan sesuatu anugerah, bisa jadi anugerah atau tanda kutip, nah, bisa jadi bencana, kan gitu ya. Nah, ketika Allah memberikan kesenangan ini, kecintaan ini terhadap syahwat ini kepada diri manusia, ya, tapi ketika kesenangan ini berlebihan, nah, gitu ya. Terutama tadi disebutkan minan nisa, daripada wanita, ya, sehingga kesenangan ini yang menjadikan ini lalai an dzikrillah, dari zikrullah, ya, maka kesenangan ini yang, ya, seharusnya tidak, ya, tidak harusnya demikian. Kita boleh kan gini, kita cinta itu kepada, ya, seorang laki-laki cinta kepada manusia, nah, itu kan anugerah, ya. Ya, justru malah kalau ada laki-laki cinta ke laki-laki, bencana. Musibah namanya, ya. Yang pertama disebutkan wanita, ya. Ya. Syahwat kepada wanita ini anugerah dari Allah. Bahkan kata Nabi itu, tazawwajul waludal wadud, ya, nikahilah oleh kalian seorang wanita itu yang keibuan, yang gampang melahirkan, bisa loba anak, bisa boga loba anak, ya. Nikahilah oleh kalian wanita yang sifatnya keibuan, ya, artinya ke anak-anaknya penuh kasih sayang dan mudah untuk mempunyai anak, ya, supaya nanti ketika nikah punya banyak anak. Fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamati bainal anbiya, karena aku ini akan, ya, bangga terhadap banyaknya umatku itu terhadap kalian, ya, pada hari kiamat nanti di antara para nabi. Oh, ini yang paling banyak umat siapa ini? Umatnya Nabi Muhammad. Nah, ya. Ya, karena yang paling banyak itu umatnya Nabi Muhammad. Dari mana banyaknya? Ya, karena memang dari jumlah, ya, itu paling banyak umat Nabi Muhammad. Ya, dari mana jumlah ini didapatkan? Dari seorang wanita yang mudah melahirkan, ya. Nah, kecintaan kepada manusia
ya, berbangga-bangga. Nah, terlebih lagi nanti seorang laki-laki nih, nah, ya, seorang laki-laki itu apa namanya, umumnya kan itu ya, itu dijadikan senang oleh Allah yang pertama terhadap wanita. Ya normal ya. Pasan berapa istrinya? 2. Satu aja. Kalau ada yang nawarin satu di sini Pak. Ya nanti di belakang kalau ada nggak apa-apa Pak Ustadz. Nah, ya. Ya Bapak satu. Nggak ada. Nah, ya. Jadi umumnya laki-laki itu ya, dijadikan senang terhadap wanita. Ad-dunya mata'un kata Nabi. Dunia itu penuh dengan kesenangan, ya. Wa khairu mata'ihal al-mar'atus sholihatu. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia itu adalah wanita yang sholihah. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Nah, kan al-mal, harta, wal banun, anak-anak laki-laki, ya, itu adalah kesenangan dunia, ya. Al-mal wal banun zinatu apa namanya, wal baqiyatus sholihat, nah, ya, khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala, ya. Sekarang anak laki-laki berbangga-bangga dengan anak laki-laki. Ya, ada orang berbangga-bangga dengan istri-istrinya. Oh, ini istri saya 1, 2, 3, 4. Ada berbangga-bangga dengan di anak perempuan termasuk. Kenapa disebutkan anak laki-laki? Karena anak laki-laki membawa nasab ayahnya. Ya, nama besar ayah itu dibawa oleh terutama anak laki-laki. Ya. Nah, orang yang berbangga-bangga dengan hartanya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, terutama anak laki-laki, ya. Ini yang termasuk, ya. Ini lazimnya manusia itu tadi, ya, dijadikan senang terhadap hal-hal demikian, sehingga makanya kata Allah ini kan, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kepada kalian at-takatsuru dalam hal memperbanyak, ya, berbangga-bangga, bermegah-megahan, kan gitu kalau terjemah umumnya, bermewah-mewahan, takatsur, ya, itu tidak hanya bermewah-mewahan, berbangga-bangga dalam hal memperbanyak apanya tidak disebutkan, ya. Bisa ada orang bermewah-mewahan, berbangga-bangga dalam hal memperbanyak anak, memperbanyak harta, kan makanya disebutkan, ya, qanatiril muqantarah. Nah, ini yang dikecam. Ketika anak, harta, istri, azwajukum, auladukum, ya, itu melalaikan kita semuanya, itu yang dikecam. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Innama amwalukum auladukum, ya, ada lagi innama amwalukum ya wa azwajukum. Nah, gitu ya. Ada pasangan juga disebutkan, ya. Itu adalah aduwwul lakum, musuh untuk kalian semua. Ya. Harta yang banyak itu sama. Nah, kalau anak tadi membawa nama sang ayah, ya. Terutama anak laki-laki tentu, ya. Kemudian harta yang banyak berupa, nah, emas dan perak. Coba, kesenangan ini apakah semua senang terhadap hal-hal ini yang disebutkan? Ya, kesenangannya sama atau berbeda-beda? Beda-beda. Ada orang yang cinta emas, senang dengan emas. Ada nggak orang yang tidak suka dengan emas? Ada juga. Kalau ibu suka dengan emas? Biasa aja. Hebat betul ibu. Ya, berbeda-beda, ya. Ada yang senang betul.
pulang haji langsung borong emas Arab. Ya, emas kalung, wah udah kayak toko emas jalan tuh. Ya, nah, Mas Joko. Ya. Nah, apa namanya? Syahwat tadi kan kecintaan kepada sesuatu yang sifatnya material. Ya. Sedangkan kecintaan cintanya itu sendiri kan tidak terlihat. Ya, coba emasnya ada bentuknya, nah gitu ya. Khailil musawwamah juga sama. Binatang ini maksudnya kuda ini kuda pilihan. Musawwamah yang ditandai ya. Jadi ini simbol ya. Nah, dulu itu simbol itu apa? Simbol orang itu gagah, keren, kaya, kuda, naik kuda. Ya, bahkan sampai sekarang kuda itu harganya tidak murah, Bu, memang ya. Kuda itu mahal. Ya. Jadi kalau mau punya kuda tukar sama motor Beat itu belum kebeli tuh. ya kebeli Avanza, kebeli kuda lah gitu ya. Tukar ya. Jadi simbol ya. Ya tentu sekarang juga dengan jenis yang berbeda. Ya. Makanya kuda ini selalu jadi simbol. Bahkan jadi logo, jadi lambang kan gitu ya. Ferrari lambangnya kuda jingkrak. Ya kan? Mustang lambangnya kuda berlari ya, kuda lagi lari itu 2 atau 3 gitu ya. Itu macam-macam ya, karena memang sebagai simbol. Bahkan ya apa namanya satuan dari kecepatan kendaraan itu disebut dengan horsepower ya, DK, daya tenaga kuda. Kenapa tidak kuda daya tenaga sapi atau daya apa namanya tenaga banteng, tapi daya tenaga kuda ya, sebagai simbol ya. Nah, bisa jadi sekarang yang berkendaraan lah ya. Juga binatang ternak, banyak sapinya, banyak kambingnya ya. Walhals banyak ladangnya, kebun ya. Ini adalah hubbus syahawat. Kesemua ini adalah kecintaan terhadap kesenangan. Dan makanya disebutkan mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia. Nah, mata itu adalah kesenangan yang sifatnya sementara. Coba cinta terhadap istri. Ya, itu cinta terus. Apa maksudnya sifat istri ini kan tadi ya. Semakin berumur, semakin tua, semakin berkurang. Nah, dulu kencang udah tua keriput. Banyak orang umumnya tadi memudar gitu. Dulu tentu beda cintanya ketika 30 tahun yang lalu ketika ketemu masih gadis. Ya, biasanya ada aja kalau ketemu yang masih bening, yang masih kencang, wih, ya, ayo temen. Ya adalah perasaan kayak gitu ya. Nah, itulah kesenangan mata itu adalah kesenangan yang sifatnya ya sementara. Ya, kesenangan kita terhadap istri, terhadap anak masih kecil tuh, masih lucu-lucunya, udah gede, waduh kurang ajar nih anak nih, habisin harta orang tua aja, kan itu. Nah, itu mata'ul hayatid dunya. Ya, kesenangan yang sifatnya sementara, karena dunia itu pun sementara. Dunia itu kan artinya dekat, singkat. Dunia itu dari kata dana, dekat, singkat. Ya, apalagi sekarang zaman akhir ya, seminggu ini sudah tidak terasa, Pak. Ini kan kalau dulu kita masih tahun 90-an waktu saya masih kecil kan, kayaknya waktu berjalan itu lambat. Tapi semakin kesini sudah kita rasakan Jumat lagi 1 bulan. Kita ngaji ini udah berapa tahun nih? Udah gak kerasa berapa tahun kita? Ya, sudah lama ya. Lah iya, ya. Tidak terasa sebetulnya. Jadi kalau kita 4 tahun itu
Ya, kalau nanam sesuatu, nanam buah-buahan udah panen ya. Udah durian udah panen ya. Nanam alpukat, nanam buah-buahan ini. Ya. Makanya dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah tempat kembali yang terbaik. Nah, ya. Kemudian katakan wahai Muhammad, maukah aku beritahukan pada kalian ya semua itu dengan yang lebih baik dari yang sudah disebutkan tadi. Yaitu disebutkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, disebutkan kalimatnya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ya dari kesemua 6 hal tadi yang sudah disebutkan langsung disebutkan, dan hal ini yang akan aku berikan ini adalah untuk orang-orang yang bertakwa saja. Ya, yang ada di sisi Allah adalah itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, dapatkan pasangan, dan keriduan. Tadi 6 jadi 3, kan ya? Nah, yang disebutkan pertama surga. Coba, kalau tadi jannah apa artinya jannah? Kebun. Tadi ladang ya. Orang diberikan ladang. Orang punya ladang luas, sawah yang luas, berhektar-hektar. Punya kebun. Nah, termasuk di dalamnya ini ladang ini berarti ada ya hewan yang digembalakan. Nah, ini di satu paketkan. Itu surga-surga. Nah, langsung disebutkan. Ya, kita dapat fasilitasnya Allah. Ya, sudah dapat kapling di surga kan gitu ya. Sudah dapat kebun, sudah punya jatahnya masing-masing. Ini kebun kamu, di dalamnya sudah ada buah-buahan. Kamu mau punya apa hewan ada. Nah, ya. Kemudian baru disebutkan pasangan, banin, ya, binisa wal banin. Ya. Istri tadi ya, wanita, pasangan. Nah, pasangan di dunia itu sifatnya sementara tadi ya. Apanya yang sementara? Sifatnya, kecantikannya, bahkan keramahannya ini sementara. Ya. Beda orang yang baru nikah, Bu ya. Nah, yang sudah puluhan tahun nikah gimana perlakuannya itu? Ya. Coba kalau misalkan ada perempuan, ada istri ya. Misalkan buang angin gak sengaja. Neng, apa kalau bahasa Sundanya kentut itu apa? Bobosnya. Apa? Bu Sabihis. Bobos ya. Bahasa Sundanya halusnya kentut apa? Nah, orang Sumedang. Hah? Nah, Neng bobos. Mohon punten ya. Ayo udah kalau udah 10 tahun, sia hitutnya. Sia hitut. Itu kenapa? Udah balik lagi. Itu ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi apa namanya sifatnya sementara. Nah, pasangan di surga itu tentu suci, disucikan, dijadikan suci. Ya, memang dari perilakunya ya, terlebih lagi dari segala sesuatu yang bentuknya kotor ketika di dunia. Makanya di sini digabung dari 6 hal ini, dan yang paling terbesar itu adalah mendapatkan ridho dari Allah. Ya, mau apa kamu di surga ini? Nah, Allah kasih. Kalau Allah ridho itu seperti itu Bapak Ibu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, apa yang kita inginkan, kita kehendaki, ya Allah penuhi. Nah, ya itu yang ya apa namanya, dari kesemua hal yang kita dapatkan di surga itu, yang paling utama itu adalah mendapatkan keridhoannya Allah. Ya, sebetulnya tidak harus di akhirat, di dunia saja yang kita raih itu adalah ridhonya Allah. Kenapa? Karena kita tidak perlu minta sesuatu hal ketika kita sudah mendapatkan ridhonya Allah. Mau minta apa? Kaya dikasih, ya.
Mau minta anak dikasih, mau minta pasangan dikasih. Yang penting dapat apa dulu? Ridhonya. Nah, gitu ya. Karena yang paling utama ini ridho. Kalau sudah dapat ridho, segalanya itu bisa kita raih, gitu. Ya, waridwanu minallah. Maka ya puncak dari segala anugerah Allah itu adalah mendapatkan ridhonya. Ya, jadi kalau dapat surga, dapat pasangan itu sebetulnya gambaran kecil aja. Karena yang paling utama itu adalah ketika kita sudah mendapatkan ridhonya Allah. Mudah itu ya. Makanya kita ngaji, ya kan? Ya. Bahkan bekerja itu saja yang walaupun sifatnya duniawi, ya, tapi kalau motif yang kita kerjakan itu meraih ridho Allah, nah itu yang paling utama. Walaupun ya sifat yang kita lihat itu tadi keadaan luarnya itu duniawi, ya kerjanya nyari duit kan, ya. Tapi dibalik itu mencari nafkah itu adalah dengan cara yang diridhoi Allah, gitu maksudnya, gitu ya. Wallahu basirun bil ibad. Wallahu alam. Ya, ada pertanyaan? Harta. Oh, tidak di utama gitu ya. Nah, itu makanya disebutkan ya. Sebetulnya ya kekuasaan ya itu bagian dari semua hal ini. Nah, bagian dari mata'ul hayatin itu sudah satu paket gitu ya. Walaupun tidak disebutkan ya. Ya tidak dirincikan gitu ya, kan wanita ya, istri, anak laki-laki ini yang lazim ya. Kemudian harta yang banyak berupa emas, perak, gitu ya. Nah, tapi disebutkan ya kekuasaan, karena kekuasaan itu tadi sebetulnya ya tidak setiap orang itu dapat, Pak, kekuasaannya. Tapi kalau istri, anak ya itu semua orang bisa dapatkan gitu. Apalagi kalau dulu sistemnya kerajaan. Ya, sehingga bisa jadi raja, kan gitu ya. Ya, tapi kalau orang punya istri, punya anak laki-laki, punya harta yang banyak, punya kuda, itu kan lazim, gitu ya. Itu yang umum, gitu. Ya, kalau kekuasaan tadi, ya, itu ada hal yang lain, atau setiap orang itu, ya walaupun bisa jadi orang yang berkuasa. Ya, terlebih kalau dulu itu kan sistemnya kerajaan, ya, sehingga tidak disebutkan. Nah, kalau orang yang punya istri, punya anak laki-laki, punya ladang dan lain sebagainya, itu sifatnya umum. Setiap orang itu memungkinkan untuk bisa mendapatkan itu, gitu ya. Ya, ada lagi? Ibu, cukup? Alhamdulillah, ya. Ya, yang penting kita raih ridhonya Allah wa ridwanum minallah wallahu a'lam bishawab. Ya. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.